Jadi kegiatan hari ini gue ada apa ya katanya manggung ya, apa sih bahasanya perform lah di Urban Forest CPT, sekalian promo lagu gue yang udah rilis. Ini dari sekian lama udah nggak manggung lagi kak atau gimana kak? Iya lagi, buat yang tahu aja, dulu gue juga sempet nyanyi, cuman ya kepecah di film, di acting. Sekarang gue balik lagi ke nyanyi, tapi tetap nggak ninggalin acting. Ini makin menseriusi dunia tarik suara kayaknya Abijah. Kenapa? Apa ya? Mungkin karena apa ya? Emang pengen ngerasain hal yang lebih serius lagi. Karena emang dulu mungkin pas zaman gue bermusik kan, maksudnya belum ngerasain panggung-panggung yang besar dan lain-lain itu. Gue pengen ngerasain itu dan sekarang pengen curhat lewat nada aja sih. Terakhir bermusik kapan tuh? Terakhir bermusik 2016 deh kalau nggak salah, apa 2017 gue lupa. Iya, tahun-tahun segitulah. Tapi akhirnya memutuskan tahun ini, kenapa tuh kak? Karena memang euforianya tahun ini. Kebetulan tahun ini euforianya tiba-tiba aja pengen bikin musik, ya udah akhirnya kita bermusik lah jadinya. Gitu. Nah, walaupun lagu yang Abi udah ciptain mungkin salah satu lagu yang paling enak tuh apa sih? Jadi lagu gue yang gue ciptain itu udah ada 7 sebenarnya, tapi yang baru rilis 2. Ada satu lagu yang belum rilis, judulnya adalah Mistress of the Sea. Itu perkiraan kayaknya rilis 2 bulan lagi. Semoga itu lumayan favorit bagi gue karena gue menciptakan lagu itu buat tulis liriknya aja lumayan lama, 3 bulan gue buat nyari tulis lirik sampai akhirnya tercipta liriknya. Dan juga total panjang lagunya itu kurang lebih 7,5 menit hampir 8 menit. Tapi proses kreatifnya sendiri lu nyiptain lagu gimana sih? Ya inspirasinya gini sih, jadi kenapa kayak gue punya lagu-lagu yang bisa bilang kayak gue bilang punya lagu lama 8 menit, durasinya 8 menit itu karena gue tuh kalau di apa ya di platform musik gue tuh suka banget nyari lagu, gue masukin playlist tuh yang judulnya aneh-aneh gitu. Judulnya aneh-aneh itu gue masukin ya, akhirnya gue nggak denger satu lagu yang menurut gue unik dengan judulnya unik, terus dia punya durasi yang sama 7 menit juga, akhirnya gue wah di sini nih lagunya. Jadi ya gitulah terciptanya proses lagu Itu itu. ada dari cerita kamu sendiri nggak sih? Most of them dari cerita gue, jadi lagu-lagu gue itu kebanyakan dari cerita gue karena menurut gue lebih berasa apa yang bakal gue nyanyi nanti bakal lebih berasa ke audiens di saat itu dari pengalaman gue pribadi. tapi untuk seorang penyanyi yang dari 2016 sampai sekarang kamu nyanyi lagi, ini tadi kayak nggak ada suatu canggungan atau grogi, suara juga masih oke, itu gimana tuh? Apa ya? Wah nggak tahu sih itu, gue nggak ngerti. Maksudnya hal itu muncul secara tiba-tiba dan apa ya? Itu reaksi yang menurut gue nggak bakal terduga sih. Tiba-tiba misalnya kita punya euforia lagi happy, tiba-tiba kita bisa panik dan mungkin sebaliknya. Ya itu gue nggak tahu juga ya, secara tiba-tiba aja tenang gitu. Tapi kamu biasanya kalau sebelum nyanyi ada nggak sih kayak yang harus dilakukan gitu kan biasanya para musisi? Gak ada sih, gue nggak ada, normal aja, kayak manusia normal. Iya semua juga normal maksud gue, cuma maksudnya ya gue biasa-biasa aja, nggak ada yang harus ritual apa itu lah. Kasihkan apa sih yang lagu temui ketika lo lagi nyanyi gitu? Apa ya? Senangan apa? Mungkin gini, kalau misalnya gue berakting itu gue bisa merasakan dan merasakan apa ya cerita dari orang lain, jadi cerita dari karakter-karakter yang mungkin belum pernah gue rasain pengalamannya, dan itu gue rasain. Tapi bedanya di musik adalah gue bisa merasakan apa yang pernah gue rasain, akhirnya gue keluarin. Gitu. Jadi 2 output input yang berbeda gitu. Makanya gue mulai masuk ke musik lagi karena gue pengen curhatin apa sih yang gue rasain gitu. Karena selama ini kalau di film atau di acting kan, ya gue ngerasain karakter orang lain yang mungkin belum tentu gue rasain. Curhatnya lebih ke soal apa sih kak? Ya banyak hal sih, maksudnya curhat itu kan nggak selalu tentang apa ya, nggak selalu tentang rasa-rasa kayak ya sakit hati ataupun itu, rasa-rasa bersyukur pun juga bisa. Ini kan jelang mau takbiran ya, kamu masih sibuk kerja nih. Seperti apa sih memang padat itu kah kegiatan seorang Abi? Waduh, seorang Abi, siapa seorang Abi? Ya nyari kesibukan aja sih sebenarnya. Karena kalau emang kesempatannya kita tolak hari itu juga kan belum tahu kapan datang lagi kan. Jadi kalau gue pribadi tuh kalau ada apa aja ya udah sikat aja dulu. Tapi biasanya kalau malam takbiran suka ngapain sih kak? Malam takbiran gue suka bikin lagu. Gue suka dengerin lagu-lagu gue yang udah gue rilis gitu. Ya mau saya hangout sama keluarga juga lah, ngumpul-ngumpul sekalian takbiran. Iya tapi ini masih tetap dengan bekerja gitu kan? Bagaimana nih kak? Ya itu dia, maksudnya apapun yang gue lakuin sekarang itu adalah sebuah bagian dari diri gue yang gue enjoy banget gue lakuin. Ya kayak seperti ini meskipun gue bekerja tapi gue enjoy gitu. Jadi meskipun padat banget sama hari-hari kayak misalnya lebaran dan lain-lain, tapi gue masih merasa senang kok gitu, dan gak ada yang dirugiin bagi gue. Kan kamu kira padat ya, sampai tadi bilang sama keluarga. Nah, aku lihat kegiatan ini juga masih beres-beres menjelang Idul Fitri, kadul tangga mungkin ya. Seperti apa sih Abi? Abi apa yang masih beresin kamar Abi gitu? Padahal udah jangan ya anaknya, tapi masih sesayang itu. Ya itulah maksudnya hal dari menurut gue yang
nggak bisa kita batasin dan nggak bisa kita lihat batasan dari sebuah orang tua, kasih sayang sebuah orang tua itu ya seperti itu. Kita nggak bakal pernah tahu ke depannya bakal orang tua seperti apa gitu. Tapi yang pasti semua yang dilakukan itu baik. Jadi gue ngeliatnya ya udah, namanya juga orang tua. Tapi Umi sendiri beres-beres sampai diberkahin 2 kali. Itu suka lanjut juga sih. Walaupun anak laki kayak aku kan punya anak laki ya. Aku tanemin gitu. Kebetulan kalau gue di rumah, ya Umi nggak pernah beresin, gue yang beresin. Ya kan kalau gue di luar rumah ya Umi yang beresin. Tradisi Idul Adha di keluarga Abi sendiri juga. Nggak ada sih, paling ngumpul-ngumpul doang. Habis maaf-maafan, selesai makan-makan, udah happy-happy. Kurban di mana Abi? Saya berkorban di rumah saja. Nah, kakak mau Oke, curhat. terima kasih sudah mau buka puasa maghrib. Ada fakta menariknya nggak sih kayak yang ditemukan kamu ketika bermusik? Yang gue temuin saat gue bermusik, fakta menarik ya apa ya? Itu dia sih, maksudnya gue bisa mencurahkan isi hati gue dalam sebuah melodi yang mana gue berharap tuh teman-teman juga bukan cuma bisa meresapi energi-energinya, meresapi dari musik-musiknya, tapi gue berharap juga teman-teman bisa menangkap apa yang pengen gue sampein. Sebenarnya kayak lagu di gue yang pertama, lagu Withered itu, mungkin orang-orang berspekulasi kalau wah ini lagu tentang cinta-cintanya dia sama pacaran nih, dia ngerasa sendiri di dunia ini segala macam, tapi sebenarnya artinya nggak cuma sampai situ. Gue banyak-banyak mengumpet-ngumpetin arti dari lagu-lagu gue tuh apa. Misalnya kayak di lagu gue yang Withered pertama itu sebenarnya hubungan gue sama almarhum bokap gue gitu, yang gue coba untuk sampaikan. Cuman gue pengen bikin itu tersembunyi biar orang tuh punya artian terlebih terhadap lagu itu. Jadi biar orang-orang tuh punya ikatan tersendiri, mau dengan ceritanya dia yang seperti apa ataupun berbeda sama gue nggak jadikan itu masalah gitu. Ada apa yang berbeda nggak sih Kak, ketika menjadi seorang penyanyi dan menjadi seorang aktor? Jelas beda. Mungkin kalau di gue sebagai aktor ya gue akan lebih fokus dan lumayan kayak kepikiran masalah skrip dan lain-lainnya itulah. Tapi kalau di musik gue bisa enjoy banget. Iya, maksudnya gue sama-sama enjoy, tapi di musik akan lebih mengalir karena ya itu curhatan gue. Pak, untuk pembawaan atau dari segi penampilan sebagai penyanyi seperti apa nih Kak? Iya. Ada kayak Kakak sendiri Kak? Atau berusaha menciptakan karakter seorang aktor? Apa ya? Sebenarnya enggak sih. Gue nggak berusaha menciptakan seorang karakter gue, tapi ya mungkin dengan penampilan gue mungkin sepertinya, cuman ya nggak lebih lah. Genre hari ini apa ya? Ditunggu di sosmed aja. Gue juga bingung lah, pokoknya tunggu sosmed karena gue bentar lagi juga mau ngeluarin brand baju yang collab sama edisi musik gue sama beberapa brand, jadi tunggu aja di Instagram gue nanti bakal rilis. Itu arah-arah gue, keunikan-keunikan gue. Kak Abi, untuk Idul Adha dong, buat ratingnya dan sedikit takbirannya gitu untuk Idul Adha. Ini berapa Zulhijjah sih? Tahun berapa sih? Woi, berapa Julija lo? Berapa Zulhijjah ya? Udahlah itulah. Oh iya. Ya, selamat menaikkan Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha buat semua yang ada di dunia, buat semua yang dengerin ini. Semoga apapun yang telah kita lakukan, segalanya menjadi sebuah keberkahan buat kita dan keluarga. Amin.